saya seperti pocong dingin saudara, dingin. Semangat saudaraku, semangat. Dingin sekali. Dingin sekali Bapak Ibu. Jadi beginilah. Ini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa itu, sudah berapa bulan di dalam perut. Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah Mencari jiwa-jiwa yang hilang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, beginilah suasana di pedalaman sobat ya. Dan puji Tuhan, waktu dulu kita kesini belum nyala listrik sobat, belum masuk listrik. Tapi kedatangan kita kali ini membawa berkat, sudah bisa masuk listrik sobat. Itu sobat ya. Ini tempat tidur saya. Luar biasa. Tuhan baik. Gitu. Nah, ini suasana di luar sahabat. Tuhan baik ya, sudah nyala di sini listrik sahabat. Karena waktu kita ke sini kita berdoa, Tuhan, biarlah ke tempat ini masuk listrik. Dan puji Tuhan dijawab oleh Tuhan, listrik bisa masuk. Tapi internet masih belum bisa sahabat ya, internet. Ini suasana tidur. Saya tidur di sini sahabat. Tempat terbuka. Saya tidur di sini, nanti masuk ke bawah, ke dalam kamar. Itu sahabat. Nah, supaya apa? Supaya nyamuk tidak masuk sahabat. Tidur di dalam kelambu. Karena nyamuk besar-besar sekali, nyamuk hutan sahabat ya. Yaitu anduk lagi dijemur. Nah, beginilah saudara yang terkasih. Luar biasa. Tuhan baik. Wow. Itu termos dikasih untuk kita minum malam hari ya. Ini peralatan saya, tas. Wah. Wow, Tuhan baik. Suasana di luar sahabat. Suasana di luar. Itu suasana di luar. Ya, tapi puji Tuhan ya, sudah masuk listrik di sini. Itu bebek. Nah, itu gardu yang itu dulu belum ada sahabat. Tapi Tuhan jawab doa kita, sudah masuk listrik ke sini. Luar biasa ya. Oke. Udah siap. Nah, ini. Wow. Tuh. Luar biasa saudaraku. Ini suasananya. Amazing. Haleluya. Saya tidur. Ini luar biasa sahabat ya. Tidur tempat terbaik begini. Beginilah saudaraku. Tadi kita sudah ini ya, sharing-sharing bersama dengan para mualaf dan membuahkan hasil ya. Saudara.
sobat. Nah, kalau kita ada keperluan turun ke bawah lah sobat. Ini cukup luar biasa sobat, cukup luar biasa. Listrik sudah masuk ya. Kemarin itu listrik belum masuk sini sobat. Ya, di sini yang saya bikin video gelap malam seram, saya bilangnya di sini saudara ya. Oke, Tuhan berkati kita semua. Selamat beristirahat. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta ajalah baget, saat ini saya bersama dengan hambanya, ini dia, Bang GDP. Kami ada di daerah pedalaman Mentawai. Bapak Ibu, malam kami sangat terganggu sekali jujur. Kenapa? Karena suara jangkrik besar sekali Bapak Ibu. Sangat besar. Ya, dengar nih. Besar sekali. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, di tempat ini beberapa bulan yang lalu kami datang, itu belum ada lampu saudaraku. Tetapi kali ini kami datang, ternyata sudah masuk lampu ke desa ini. Luar biasa ya. Kita berdoa supaya ke depan di daerah ini maju saudaraku. Ada internet lancar, 4G lancar, sehingga orang-orang beraktivitas juga lancar. Infrastruktur lain lancar seperti jalan lancar saudaraku. Tapi untuk sementara jalannya masih sangat jelek sekali Bapak Ibu. Kalau kita naik motor itu lama sekali, sampai kalau kita naik mobil itu Bapak Ibu sakit badan. Tetapi karena ini adalah pelayanan, tugas amanat agung yang harus kita kerjakan, maka semangat kita tidak boleh kendor. Semangat kita harus menyala-nyala. Sebagaimana firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, kami baru saja pulang bersama dengan Bang JDP. Kami baru saja pulang untuk kunjungi mu'alaf Bapak Ibu. Karena malam baru kami bekerja. Ya, karena kalau siang hari mereka itu di kebun. Ada yang di ladang. Jadi kami mulai bekerja itu malam hari Bapak Ibu. Jadi mulai dari setengah 8 malam sampai jam 12 baru selesai sharing kami. Tiap malam kami lakukan itu. Ngopi bersama dengan mu'alaf. Kita berikan pemahaman kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, ada hal yang ingin disampaikan berdua malam ini. Apa? Kesibukan lelaki Kristen adalah, dengarkan apa yang ingin kami sampaikan. Mau dengar ceritanya? Pergi mencari jiwa-jiwa yang hilang. Pergi mencari jiwa-jiwa yang hilang saudaraku. Ini harus kita lakukan. Karena ini amanat agung. Ini perintah langsung dari Tuhan. Apa yang kita lakukan ini bukan perintah manusia Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan ini bukan perintah gereja. Apa yang kita lakukan ini bukan perintah sinode. Tetapi apa yang kita lakukan ini benar-benar amanat agung. Benar-benar perintah dari Tuhan. Ini adalah dorongan firman supaya kita pergi mencari orang-orang yang hilang. Mencari jiwa-jiwa yang hilang. Mencari orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Bapak Ibu. Saat ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara peka melihat di sekitar saudara, kita lihat di media sosial, ini adalah masa-masa penuaian. Ada yang bermain di media sosial, banyak apologet di media sosial. Mereka menggempur saudaraku, debat lewat online, dan kita lakukan penginjilan di offline. Jadi kita ada tugas masing-masing. Ada apologet lewat online, kita lewat offline. Amin. Nah, ini kenapa saudaraku? Kita harus sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah perintah langsung daripada Tuhan Yesus Kristus. Pergilah
beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, malam ini kami sangat bersyukur sekali. Banyak mu'alaf yang kami jumpai di daerah ini. Ada mu'alaf yang kami temui di daerah ini. Mereka mulai sadar, saudaraku, akan kebenaran firman. Mereka mulai sadar siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Ini semua Bapak Ibu bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua ini karena Tuhan, saudaraku. Amin. Ketika kita patuh terhadap apa kata Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil, pergilah, cari jiwa-jiwa yang hilang, kita lakukan, maka kita akan dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Bapak Ibu, kenapa saya ketawa? Saya melihat saudara saya seperti pocong. Dingin, saudara. Dingin. Semangat saudaraku, semangat. Dingin sekali. Dingin sekali Bapak Ibu. Jadi beginilah Bapak Ibu keadaan pelayanan di Mentawai. Jadi saudara, banyak sekali misionaris ya, penginjil yang menghubungi kami. Mereka minta ikut pelayanan bersama dengan kami. Pertama hubungi, pertama telepon, itu sangat bersemangat. Bang Pendi, bawalah kami dalam pelayanan penginjilan di pedalaman. Bang JDP, bawalah kami, ajaklah kami pelayanan di pedalaman. Lalu saudara, kami ceritakan bagaimana pelayanan kami di pedalaman. Kami ceritakan siapa yang kami layani di pedalaman. Lalu kami ceritakan upah apa yang kami dapatkan di lapangan. Akhirnya saudaraku, tidak ada satupun teman ataupun penginjil ketika mereka bertanya, selesai kami menjawab, ada kelanjutannya. Semuanya mundur Bapak Ibu. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang kita layani di lapangan, di pedalaman, itu jiwa-jiwa mu'alaf saudaraku. Pertama. Yang kedua, ketika kami masuk ke gereja-gereja di pedalaman untuk menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, itu kami tidak mendapatkan upah dari gereja tersebut, alias kami tidak dikasih persembahan kasih saudaraku. Justru kami yang memberi persembahan kasih. Ya, kami yang memberi persembahan kasih. Ketika kami melihat kekurangan hamba Tuhan, supaya mereka semangat dalam pelayanan, berkat yang Bapak Ibu berikan kami sisihkan juga buat mereka. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi kami bukan mendapatkan hasil dari gereja yang kami layani, bukan mendapatkan persembahan kasih dari gereja yang kami layani, justru kami memberikan persembahan kasih terhadap gereja-gereja di pedalaman yang kami layani. Yang pertama, kami membekali jemaat Tuhan dengan kami buat seminar-seminar dan kesaksian kami berdua, dua orang murtadin. Selesai pelayanan, kami ngopi bersama dengan jemaat Tuhan, kami makan biskuit bersama dengan jemaat Tuhan, dan itu bukan disediakan oleh gereja, tetapi kami bawa Bapak Ibu. Kami yang bawa. Artinya saudaraku, kita pelayanan di pedalaman itu benar-benar memikirkan waktu, tenaga, ekonomi, segala macam Bapak Ibu. Ya saudaraku ya. Jadi pelayanan di pedalaman itu Bapak Ibu, tenaga, waktu, uang, itu keluar saudaraku. Nah, kalau di kota-kota sangat enak. Kenapa? Selesai pelayanan kita dikasih persembahan kasih. Selesai pelayanan kita diajak makan di restoran-restoran Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di pedalaman tidak Bapak Ibu. Selesai pelayanan kita lihat keadaan hamba Tuhan, makan ala kadarnya, kita yang mengeluarkan berkat saudaraku, persembahan kasih. Tidur ala kadarnya. Tidur ala kadarnya. Seperti ini Bapak Ibu. Ala kadarnya. Nah, seperti ini kami tidur. Ya, seperti ini kami tidur. Tetapi sukacita kami melimpah. Mandi ala kadarnya. Mandi juga ala kadarnya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, WC itu jauh sekali, seperti kami beberapa hari yang lalu. Itu pergi untuk membuang hajat itu jauh sekali Bapak Ibu. Jauh sekali. Bahkan saya itu jatuh di sungai ya. Sempat saya terperosok karena masuk kaki saya itu dalam sekali Bapak Ibu. Itu cerita ya. Cerita. Nah, jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, luar biasa pelayanan itu. Jadi kalau kita tidak memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan,
sulit sekali kita melakukan. Tetapi saya nyatakan satu hal, kita punya tugas masing-masing, ya. Kita punya talenta masing-masing. Mari kita pergunakan talenta yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara yang menabur, kami yang pergi, ada yang mendoakan pelayanan kami, ada yang mendukung pelayanan kami, ada yang mensupport pelayanan kami, ada yang memberkati pelayanan kami. Nah, kita punya tugas masing-masing Bapak Ibu. Dan ada juga penginjilan lewat apologet di media sosial. Itu juga sangat luar biasa, saudaraku. Sangat luar biasa di media sosial pelayanan, ya. Nah, tetapi pelayanan secara offline juga harus kita lakukan. Bagi yang tidak bisa lakukan di media sosial. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama yang lain. Karena saya sering sekali katakan, kita dipanggil bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku, Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun situasi, penginjilan itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Wajib melakukan penginjilan, wajib melakukan amanat agung. Itu satu keharusan, satu kewajiban, tidak boleh tidak ada koma, wajib titik. Nah, ini harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, inilah informasi yang bisa kami berikan kali ini Bapak Ibu. Yang jelas, penginjilan di pedalaman itu, selesai kami pelayanan, hati kami sangat bersuka cita Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan di pedalaman, saudaraku. Ketika kami bertemu dengan mu'alaf itu senang sekali Bapak Ibu, karena kami layani. Kita ajarkan, saudaraku. Malah dia sendiri bongkar. Ya, malah ada yang membongkar begini, tapi kita Bapak Ibu tidak boleh menceritakan secara vulgar, saudaraku, ya. Tidak boleh kita ceritakan secara vulgar. Nah, saudaraku, jalan yang kita lewati itu ada jalan yang rusak, gini. Ada jalan setapak, ada lewat sungai, ada lewat laut Bapak Ibu. Ya. Tetapi banyak teman-teman ketika meminta ikut pelayanan bersama dengan kami, ketika kami ceritakan bagaimana keadaan pelayanan kami, banyak sekali teman-teman yang mundur. Ketika mereka mundur, saya bersama dengan Bang JDP, saudara saya, hanya mengatakan kepada teman-teman itu, doakan saja pelayanan yang kami lakukan. Kita punya bagian masing-masing. Teman-teman yang melayani di kota tetap semangat, jangan berkecil hati karena belum mampu untuk berangkat ke pedalaman. Kami juga yang pelayanan di pedalaman tetap semangat Bapak Ibu, ya, tetap semangat. Kami juga berdoa supaya Bapak Ibu yang dipakai Tuhan untuk mensupport pelayanan kami, membantu, mendukung pelayanan kami doakan supaya Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dipanjangkan umur saudara oleh Tuhan, dibuat sukses oleh Tuhan semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang bimbang imannya Tuhan tetapkan iman percaya saudara kepada Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, di luar Yesus kita binasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan pengikut Kristus yang setia, kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah, dengar saya ceritakan, harus pergi memberitakan Injil, harus bersaksi dan merebut jiwa-jiwa yang hilang. Sekali lagi saya ulangi, kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah, mari dengar kami ceritakan, pergi mencari jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman, pergi mencari jiwa yang hilang, dan pergi untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, dan pergi memberitakan Injil. Itulah kesibukan laki-laki Kristen di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Diberkatilah saudara selalu, diberkati kesehatan saudara, diberkati ladang sawah saudara, diberkati kebun saudara, diberkati hasil ternak saudara,
diberkati umur saudara, diberkati semua pergumulan saudara, dan saudara semuanya menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Salam Murtadin.